Jangan percaya itu dong ditahan. Percaya dong tokoh-tokoh agama Islam kalian kayak NU tuh keren. Hargai orang beda agama. Kami tidak pernah ganggu agama kalian. Ini satu nih dia datang bikin kacau. Jangan percaya dia. Di situ akhirnya dari tim hukum atau departemen hukum di gereja ini bersurat ke pihaknya Pak Donditan. Ya. Jadi kalau Pak Donditan nonton ini, Pak Donditan, jadi niat saya debat dengan Anda itu keputusan diri. Saya belum konsultasi ke mana-mana. Saya hampir lupa kalau di gereja ini betul-betul ada tim itu, begitu ya. Setelah mereka rapat tepat seperti pas surat perjanjian itu disampaikan, di situ wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Ternyata teman-teman, bagi pendeta Mel Atok lebih baik kehilangan harga diri daripada kehilangan perpuluhan ya. Bagi dia, harga diri itu nomor sekian. Yang paling penting cuan, perpuluhannya dulu, puluh-puluhnya dulu. Sehingga mau tidak mau pendeta Mel Atok harus membatalkan debat yang sudah dia ACC kepada Kodondi. Dan tentu saja semua orang terkejut. Baik dari kalangan Muslim maupun orang-orang Kristen sendiri. Banyak sekali ya orang-orang Kristen yang kecewa. Banyak sekali orang-orang Kristen yang akhirnya tidak respect. Kehilangan rasa hormat kepada pendeta Mel Atok. Apalagi setelah pendeta Mel Atok selama ini koar-koar. Selama ini bacot-bacot bahwa Donditan tidak tahu apapun tentang Bible. Donditan anak setan dan sebagainya. Tukang rubah-rubah firman, tukang tafsir sembarangan. Tapi saat diajak untuk diskusi, untuk membuktikan siapa yang lebih tahu Bible, siapa yang lebih menguasai teks asli, Anda, pendeta Mel Atok, atau Kodondi, kenapa Anda kabur? Ini kan memalukan. Ini memalukan sekali. Lebih bagus Anda diam seperti pendeta lain, tidak berani menyinggung Kodondi, daripada Anda sudah singgung, begitu mau diskusi, kabur. Kita lihat, rata-rata pendeta di Indonesia tidak mau menyentuh yang namanya Kodondi. Coba lihat. Ada nggak pendeta-pendeta lain yang berani? Nggak ada, teman-teman. Mayoritas pendeta di Indonesia tidak mau berhubungan dengan yang namanya Donditan. Mereka takut. Mereka colek Kodondi, begitu dicolek balik, kain-kain nanti mereka. Terdiam mereka. Kan nggak enak. Kalau dia sudah bacot-bacot, saya lebih jago, saya lebih ngerti daripada si Dondi. Dondi tidak tahu apa-apa. Begitu Kodondi bilang, yuk buktikan yuk. Yuk diskusi yuk untuk pembuktian. Oh jangan, saya tidak punya data, saya nggak ngerti apapun, kan malu. Jadi lebih bagus jangan mencolek daripada endingnya malu. Itulah yang diterapkan oleh mayoritas pendeta yang ada di Indonesia. Kan begitu. Coba lihat, Kodondi setengah mati sekarang nyari pendeta, nggak ada yang mau, semua pada kabur, pura-pura nggak kenal, tutup pintu. Sedangkan pendeta Mel Atok udah gaya-gaya akan balaskan dendam senior-seniornya, akan balaskan kekalahan pendeta-pendeta yang lain, tapi kok ujungnya seperti ini. Aduh, kasihan ya. Ini akan jadi aib paling memalukan dalam karir pendeta Mel Atok. Untuk saat ini, saya nggak tahu ya, besok ada aib apa lagi ya, kan kita nggak tahu. Tapi untuk saat ini akan jadi aib terbesar sepanjang hidupnya. Kecuali besok ada aib lain kan, mana tahu ada pencabulan ya. Nah, itu kan mungkin lebih besar lah. Kalau sampai ada kasus pencabulan yang dilakukan oleh pendeta Mel Atok. Tapi di sini banyak hal yang bisa kita pelajari teman-teman. Ya, saya mau ajak teman-teman untuk sedikit melihat. Kali ini kita akan bedah-bedah nih, bedah-bedah kasus by case. Ya, kita sudah lihat teman-teman waktu pendeta Mel Atok membuat alasan. Dia membuat video klarifikasi yang menurut audiens, penonton, bahkan orang Kristen yang ada di TikTok, itu kecewa. Saya nanya sama teman-teman yang ada di TikTok ya, yang Kristen-Kristen. Mereka terkejut.
apologet Kristen malu. Malu punya pendeta seperti ini. Ini biar Pak Pendeta Mel Atok tahu. Mereka malu dengan Anda, Pak. Ya, kalian bisa baca di sini komentar-komentar. Dari tim Kodondi, sekretaris bernama Cimelisa sudah menginformasikan bahwa Anda memblokir nomor Cici Melisa. Padahal Kodondi mengatakan kalau ada yang tidak berkenan dalam isi poin dan syarat ketentuan, bisa didiskusikan agar kedua belah pihak sepakat. Aduh, Anda ini justru malah bikin malu muka Edis TV. Karena Anda kenal baik dengan Edis, Anda membuat banyak saudara Kristen awam jadi mualaf. Sebab alasan yang tidak masuk akal dan mengingkari janji. Resiko kebenaran yang sebenarnya terungkap. Keamanan dijamin, makan transport dijamin, tapi kehormatan tidak dijamin. Salam pulu-pulu. Memalukan. Hehe, pendeta pada ngeles, cari alasan macam-macam. Takut kebohongan terbongkar, perpuluhan punah. Dari video sejam ini, sudah tahu kualitas Anda. Anda sebenarnya mengelak untuk debat. Ya memang takutlah pendeta ini karena Donditan akan berbicara kebenaran hakiki, bukan bahas asumsi-asumsi saja. Ya, nih Anda bisa baca teman-teman. Cuma segini kualitas pendeta, jemaat kecewa. Ya. Masalah surat perjanjian kan bisa didiskusikan. Nggak harus kabur dengan memblokir WA timnya Kodondi. Emang cemen ini. Ngacir sebelum bertempur, memalukan. Ya. Kalian bisa baca teman-teman, ini semua nggak ada yang respect dengan pendeta Mel Atok. Bahkan banyak juga jemaat-jemaat orang-orang Kristen yang kecewa. Yang mengatakan seharusnya yang namanya Mel Atok tuh bisa dong membungkam Donditan. Buktikan dong kualitas Anda di atas Donditan. Kan gitu. Dan banyak sekali ya, orang-orang Kristen awam juga mengharapkan bahwa debat ini bisa berlangsung dan ada nilai edukasinya. Ada pembuktian di sini. Jadi kita tuh kalau nantang, ya seharusnya bisa bertanggung jawab. Kalau enggak, mending diam. Mending diam. Dan saya berharap mulai detik ini, ya kalau memang pendeta Mel Atok tidak berani dengan Kodondi, lebih baik Anda jangan lagi singgung nama Kodondi di gereja. Jangan singgung lagi nama Kodondi saat Anda siaran radio. Bikin malu. Mending Anda tiru pendeta-pendeta yang lain. Yang lebih baik diam, fokus dengan perpuluhannya. Fokus mencari jemaat-jemaat domba-domba yang gemuk. Ya, kita lihat pendeta lain, nggak mau singgung. Bahkan seorang Gilbert Lumondong, itu juga nggak berani singgung yang namanya Kodondi. Nggak mau dia. Daripada nanti diajak debat, diajak diskusi, nggak berani kan malu. Kan gitu. Dan kita kilas balik ya teman-teman. Bagaimana pendeta Mel Atok ngata-ngatain Kodondi, dan bagaimana setelah diajak diskusi. Jadi dia tidak mungkin ajak bicara dengan Kristen-Kristen yang belajar, dia tidak mau. Tapi ini yang jarang ke gereja, itu Kristen mungkin temannya. Beberapa Kristen di Suomo. Pernah baca Alkitab, aduh udah 2 tahun nih gak baca-baca nih. Mati loh. Mati. Ditelan api sama Donditan. Donditan kan dia punya Alkitab semua. Terjemahan Septuaginta jadi ada, bayangin aja. Septuaginta terjemahan bahasa Alkitab 200 tahun sebelum Yesus lahir tuh. Septuaginta yang dipakai. Terjemahan Alkitab, bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Itu Septuaginta namanya. Dia punya. Pendetanya belum tentu punya. Nah, saudara-saudara. Orang-orang kayak begini, ini tak bisa dihindari. Musuh-musuh Injil. Ya, musuh Injil Kristus harus ditanggapi. Itu ayat bilang, orang berseru kepada Tuhan, Tuhan, ujung-ujung Tuhan usir mereka. Nah dia tanya, siapa umat mana yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Umat mana yang buat mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bikin mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyalah, nah lo. Itu ayat bukan arti itu. Matius 7 ayat 21 sampai 23 bukan untuk Kristen sejati. Itu ayat untuk nabi palsu. Lihat ayat 15-nya, itu konteks lengkap. Ini orang-orang yang sedang Yesus usir, bukan anak-anaknya. Enak aja loh.
Lo yang benar aja lo. 7:15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Mereka ini memang orang-orang palsu. Lalu lanjut terus. Saudara lihat perikopnya itu sampai 23 itu. Kalau anak Tuhan Yesus tidak mungkin terhilang. Justru syarat kita masuk surga, saya sudah khotbah di Paskah, harus mengaku Yesus Tuhan. Roma 10 ayat 9. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tepuk tangan. Jangan percaya ajaran bodoh dari anak setan nama Donditan. Yang setan-setan begini harus omong terang benderang supaya anak-anak kita tahu. Pasin setan lewat dong geser, jangan nonton. Itu maksud saya. Kenapa kok saya punya dasar apa bilang Donditan anak setan? Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Tidak mungkin kau dipakai oleh Tuhan, kau dipakai setan. Dan kau dengan orang-orang sejenismu yang suka kutip-kutip ayat Alkitab lalu ngaur, setan punya turunan kau. Kita mengasihi semua orang, tapi khusus yang gila-gila begini kita babat. Kita hormat semua orang. Mantap kan kayak NU kemarin, rapat NU. Di mana begitu? Sudah ada keputusan dari NU se-Indonesia, tidak boleh menyebut agama lain kafir. Hormat diberi. Itu dong, teladani. Jangan orang-orang Islam, semoga kalian ada nonton. Jangan percaya itu Donditan, percaya dong tokoh-tokoh agama Islam kalian kayak NU tuh keren. Hargai orang beda agama. Kami tidak pernah ganggu agama kalian. Ini satu nih dia datang bikin kacau. Jangan percaya dia. Seperti kalau ajaran sekarang Yesus Tuhan. Mereka bilang bukan Tuhan. Tapi pakai apa? Pakai Alkitab. Kalau mereka bilang bukan Tuhan dan bukan pakai Alkitab ya kita maklum. Oh sudut pandangnya beda. Ini pakai Alkitab lagi dengan data-data yang ditafsir secara amburadul. Secara ngawur. Ya. Kemudian dikatakan ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi semua yang berdusta mau termasuk dalam Kristen sekalipun termasuk pendeta, majelis, ya. Kalau sering berdusta, bibir dusta itu tak bisa dihindari, harus siap terima konsekuensi dari data ini bahwa tanpa disadari sedang ditipu oleh bapak segala pendusta, begitu. Ya. Nah, saudara, ini memulai dalam sesi pemberitaan firman dalam bentuk tanya jawab. Sekaligus saya mau kasih informasi nih, saudara-saudara. Saya ini beberapa waktu lalu sudah sangat bersemangat dan sangat siap untuk melakukan debat dengan Donditan. Bahkan sudah sepakat tanggal segala macam. Dan akhirnya saya dimintai KTP. Ya, KTP, saya bilang KTP untuk apa? KTP ini untuk surat perjanjian, Pak. Oh kalau begitu kirim dulu surat perjanjiannya. Supaya saya punya tim hukum. Kan di gereja kita ini kan ada tim hukum. Tim hukum gereja yang anggotanya jaksa, polisi, pegawai Kementerian Hukum dan HAM, dan lain-lain. Paling banyak polisi. Jadi saya mesti suruh tim saya periksa dulu, pelajari dulu. Karena saya ini kan buta hukum. Kalau ayat-ayat dengan pertolongan Roh Kudus, saya bisa lah. Tetapi kalau hukum kan gelap gulita. Jadi saya akhirnya minta tim hukum gereja mempelajari. Setelah mereka mempelajari, mereka sepakat atau mereka bersepakat untuk menunda atau belum bisa dilaksanakan karena ada 12 pasal kalau tidak salah dalam surat perjanjian yang dikirimkan oleh
pihaknya apa? Mualaf Center. Mualaf Center, yayasan ya. Yayasan Mualaf Center. 12 pasal saya ini kan tidak mengerti. Dan ini yang saya juga sekaligus minta maaf kepada tim hukum saya. Dan juga sinode saya khususnya di daerah NTT. Itu memang keputusan sepihak dari saya. Saya tidak konsultasi dengan siapa-siapa. Saya merasa kaget dan perlu konsultasi ketika ada surat perjanjian ternyata. Dan ada hukum-hukumnya begitu. Jadi ada 12 pasal. Setelah tim hukum saya periksa dan mereka bertemu dengan saya. Mereka bedah pasal per pasal. Di situ saya dapat wawasan baru. Dia bilang kalau Bapak paksa, Bapak rugi. Kalau Bapak paksa berdasarkan pasal-pasal ini, Bapak pasti akan sangat rugi besar. Ya. Dan itu porsi mereka untuk menjelaskannya secara detail. Hanya saja kita tahu bahwa tim hukum di gereja ini orang-orang sibuk. Ya, mereka punya kerjaan karena mereka jaksa aktif, polisi aktif, pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang aktif. Ya. Bahkan itu pensiun masih 20 sampai berapa banyak tahun ke depan itu ya. Jadi untuk saya suruh tim tandai Pak Donditan supaya beliau nonton ini, supaya tahu duduk perkaranya. Jadi kalau belum mundur karena saya mau mundur tidak ada, saya sudah sangat siap. Bahkan ayat yang saya baca tadi sudah siap saya tayangkan dengan semua ayat-ayat senada di debat itu. Sudah siap, materi full di sini. Hanya saya ini kan buat keputusan sendiri dan inilah saya sangat bersemangat. Alasan saya positif. Ini jadi momen pemberitaan Injil. Saya akan bangkit berdiri dan saya akan bilang orang-orang yang tidak menerima Yesus neraka bla bla. Oh itu siap tuh. Tapi para penasehat hukum saya ini bilang ini tidak semudah itu Bapak. Mari kami jelaskan. Tang. Di situ akhirnya dari tim hukum atau departemen hukum di gereja ini bersurat ke pihaknya Pak Donditan. Ya, jadi kalau Pak Donditan nonton ini, Pak Donditan, jadi niat saya debat dengan Anda itu keputusan diri. Saya belum konsultasi ke mana-mana. Saya hampir lupa kalau di gereja ini betul-betul ada tim itu, begitu ya. Setelah mereka rapat tepat seperti pas surat perjanjian itu disampaikan, di situ wow. Dengan karakter seperti saya, materi yang saya siapkan seperti ayat-ayat tadi yang mengatakan ada anak setan apa segala macam itu kan pasti keluar. Sudah pasti. Nah, kalau itu di gereja sih tidak apa-apa karena ini sedang mengajar firman dan datanya jelas. Tapi kalau di luar gereja dengan dasar-dasar pasal-pasal seperti itu pasti kesulitan. Dan sebenarnya bisa dirubah, tapi perubahannya pasti makan waktu bisa sangat lama. Karena mesti tatap muka, mesti diskusi yang berujung kesepakatan seperti apa, begitu ya. Dan dari pihak sinode yang ada di daerah kami, kan saya ini bukan pemimpin yayasan Bapak Ibu. Kalau yayasan sih aman. Saya ini ada sinode yang berskala nasional, satu Indonesia. Ya, dan di NTT sangat ketat. Dan waktu pihak pengurus daerah mengetahui ini, mereka sangat memuji tim hukum di gereja Amazing Grace sambil berkata, Pak bersyukur bahwa tim hukum dipakai Tuhan untuk mencegah Bapak masuk dalam kerugian besar. Begitu. Dan saya sudah doakan itu lama, saya minta petunjuk Tuhan. Dan melalui tim hukumlah saya mendapatkan nasihat baru. Alkitab bilang begini, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Mungkin Alkitab saya tahu, tapi hukum. Ahok pun bilang dia tidak salah, tekanan massa, mereka bilang masa penjara Pak. Jadi terima kasih dan setelah itu baru jemaat-jemaat yang selama ini ternyata menolak perdebatan itu. Mereka juga bilang, seminar kami cuma omong.
Saya pikir mereka dukung. Ternyata mereka tidak dukung semua, kebanyakan. Mungkin 1-2 mungkin yang bukan dukung juga, tapi ya rasa ya baiklah. Mayoritas tidak dukung. Bagaimana saya bisa melangkah dengan saya pun separuh jiwa tidak dukung nih. Kan bagi saya seluruh jiwa saya, pembahasannya agak mungkin hiperbola. Separuh jiwa saya jemaat yang saya pimpin begitu. Ya. Tapi puji Tuhan ya bahwa tim hukum bilang kalau online boleh Bapak, kami tidak masalah kalau online, tetapi Bapak juga tetap menjaga kata-kata dan lain sebagainya. Bapak punya spanning itu tolong diatur Bapak karena ada undang-undang ITE juga. Saya bilang siap. Jadi Pak Donditan ini bukan batal. Jadi mereka mau kalau Pak Donditan mau online sesegera mungkin kami layani. Begitu ya. Jadi takut tidak takut sebab pengetahuan Pak Donditan tentang Alkitab juga sebenarnya anak-anak muda remaja di gereja ini yang belajar sungguh-sungguh pun pasti bisa lawan Bapak. Bapak punya pengetahuan Alkitab kacau tuh, kacau balau, sangat mudah dibantah. Dan saya sudah persiapkan ayat-ayat yang sangat keras sebenarnya kalau jadi. Cuman justru yang keras-keras itu yang menurut pertimbangan tim hukum saya, itu kalau di gereja mungkin, di luar di ranah perdebatan apalagi di hotel dengan pasal-pasal seperti itu bisa jadi Bapak akan bermasalah, dapat masalah begitu ya. Jadi kalau online saya pikir untuk Pak Donditan sangat mudah dihadapi, sangat mudah. Kalau Pak Donditan ayat-ayat andalan selalu yang tanda kurung tegak ya. 1 Yohanes 5 ayat 7, Matius 17 ayat 21 bla 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 dengan terjemahan Septuaginta dan lain itu terlalu gampang dijawab Pak. Itu sudah sangat mudah Pak. Jadi sebenarnya kalau jadi juga bukan debat. Itu seperti orang tidak tahu Alkitab tanya kepada orang yang tahu Alkitab. Jadi kalau bilang kami seperti lari karena Pak Donditan pintar Alkitab. Oh tidak Pak, Bapak tidak pintar Alkitab. Sama sekali semua penjelasan Bapak tentang Alkitab itu amburadul, tidak ada yang benar. Makanya kami sarankan supaya Bapak fokus belajar Al-Quran. Tetapi ada kemungkinan juga kalau Bapak mau online jadi ya. Karena kalau menurut kami setelah dinasihati hukum, mereka coba bikin skala prioritas dari semua tugas pelayanan saya. Kalau ada 10 pelayanan terpenting, debat ini nomor 11 Pak. Tidak penting. Tidak penting sama sekali. Saya lebih penting nih, saya urus jemaat saya yang ratusan bahkan mungkin 1000-an. Jadi maksudnya yang sering bergereja di sini. Jadi itu bukan prioritas begitu. Tapi ya boleh juga dilayani karena saya tetap mentaati badan pengurus daerah yang juga dan juga tim hukum serta jemaat mayoritas yang memang tidak sepakat. Ya, begitu. Ini sedikit pendahuluan supaya kalau ada berita di luar sana seolah-olah kami takut, sama sekali tidak takut. Kami hanya mempelajari itu dan kalau mau beda itu 12 pasal, saya sampai coba lihat yang pasal keberapa tuh. Pasal keempat ya. Pasal keempat dari pasal-pasal yang Yayasan Mualaf Center kirim itu. Mereka bilang agak tidak masuk akal karena begini. Ada pasal 4 aja 9 poin. Satunya saling menghormati kepercayaan masing-masing pihak. Ini aja udah masalah. Karena pasti saya kan tidak debat Al-Quran itu masalahnya. Saya sudah pasti hormat Islam. Saya tahu ini aturan. Tapi Tuhan saya dipersoalkan di dalam debat itu. Ini sudah nggak masuk. Karena kalian tidak akan menghormati bahwa Yesus Tuhan. Jadi menurut tim hukum itu saya sudah tidak masuk. Bagaimana bisa menghormati masing-masing kepercayaan? Kepercayaan Kristen apa? Yesus itu Tuhan Allah. Gitu. Lalu apalah di pasal? Aduh banyak. Ini berpasal-pasal. Ada semua di sini. Dan waktu tim hukum saya beda itu saya bilang, iya juga ya. Bapak baca tidak saya kirim langsung. Saya lebih baik baca Alkitab daripada baca ini. Makanya mereka bilang Bapak baca dulu. Bagaimana suruh saling menghormati kepercayaan tapi di debat itu mereka akan mempersoalkan ayat-ayat yang ujung-ujungnya menentang Yesus sebagai Tuhan. Apalah di sini ada banyak.
dilarang mencaci maki. Nah, saya tidak tahu mencaci maki ini karena mana, kan ayat-ayat bilang anak setan, bapak, itu akan keluar semua. Nah, itu yang mereka kasih wawasan di saya begitu. Apalah dikatakan dilarang menghina, menghujat dan menista sesembahan orang lain. Kalau saya sudah kunci diri saya untuk agama orang, saya tidak mau urus. Tapi masalahnya sesembahan saya akan disoroti terus. Ya, misalnya tiba-tiba ada ungkapan, Tuhan kok makan, Tuhan kok tidur, dan lain-lain. Intinya dia bukan Tuhan, padahal ini Tuhan kita. Jadi mungkin kalau ada waktu untuk tim hukum Amazing Grace tidak sibuk dan bisa diskusi ini, ya bisa saja. Tapi menurut tim kami itu makan waktu lama Bapak, karena itu per pasal itu ada poin-poin yang kami persoalkan semua. Begitu. Makanya mereka bersurat atau kasih pesan kalau tidak salah ke timnya Mualaf Center ini bahwa belum bisa. Harus ada kesepakatan dulu ya. Ini masalah waktu saja. Tapi kalau Bapak mau secara online kita layani ya. Santai-santai aja, karena sekali lagi ini bukan pelayanan terpenting. Bisa dilayani tapi bukan paling penting. Kalian sudah lihat sendiri ya teman-teman ya. Bagaimana orang-orang ini kecewa dengan dia lantaran mulut besarnya sendiri. Bahkan salah satu komentar ya mengatakan, kapan nih debat dengan Ko Dondi supaya bisa membuktikan kepalsuan yang disampaikan oleh Dondi, supaya jangan ada lagi fitnah ya. Waduh, ngeri teman-teman. Semua orang Kristen rata-rata juga pengen ada debat ini. Jadi kalau Anda beralasan jemaat Anda itu tidak suka, mereka tidak mendukung, ini nggak masuk akal. Nggak masuk akal teman-teman. Karena yang kita baca komentar-komentarnya semua mendukung. Kalau memang jemaat Anda tidak setuju, alasannya apa? Kan begitu, apa alasannya? Oh, keamanan. Loh, debatnya di Bali kok. Debatnya di Bali. Dan kita tahu Bali itu mayoritas bukan beragama Islam. Dan secara lokasi lebih dekat dengan Anda. Bahkan, ya, setahu saya di Bali itu banyak sekali orang-orang dari Kupang yang bekerja, yang tinggal di sana. Jadi lebih banyak pendukung Anda daripada Ko Dondi. Bahkan saya sendiri itu mau dukung Anda, teman-teman. Saya akan dukung Pendeta Melatok. Saya akan ada duduk di barisan yang mendukung Pendeta Melatok. Ini secara manusia ya, bukan secara pemahamannya. Bukan secara ilmu dia, enggak. Saya mendukung dia karena apapun ceritanya, Pendeta Melatok ini orang yang punya kontribusi besar terhadap channel saya. Ini saya nggak bisa pungkiri, teman-teman. Lebih banyak Melatok masuk di channel saya daripada Ko Dondi. Itu realitanya. Saya senang sekali dengan statement-statement Pendeta Melatok seperti saat dia bilang, ya, di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral gila-gilaan. Wah, itu saya ulang-ulang untuk menyadarkan banyak orang Kristen. Saya pakai dalam diskusi. Saya tampilkan video tersebut. Terus pernyataan Melatok yang mengatakan yang suka mengganggu pendirian gereja itu pendeta yang lain. Yang dia sebut apa? Pendeta berhati setan. Ya. Jadi Pendeta Melatok jujur dalam beberapa statement, sehingga saya senang dengan pendeta ini. Ada sedikit kejujuran dibandingkan yang lain. Dan saat dia jujur tersebut, ya kita ambil statementnya. Jadi kita nggak boleh tolak semua. Walaupun dia penipu sekalipun ya, walaupun seorang pendusta sekalipun, pasti masih ada 1-2 kejujuran. Karena nggak mungkin penipu itu seumur hidup menipu, nggak mungkin teman-teman. Pasti ada beberapa statement dia yang bisa dipegang juga. Contoh, ya ditanya, udah beli makan? Oh udah nih nasi goreng gitu. Nggak mungkin kita pikir, oh enggak, ini bukan nasi goreng, ini tai ayam. Nggak seperti itu juga teman-teman. Ada kalanya masih ada kejujuran. Itu dari seorang pendeta Melatok. Itulah mau tidak mau karena saya merasa punya hutang konten dengan pendeta Melatok, ya sudah kita dukung dia untuk tidak kalah babak belur kan gitu. Ya, saya udah bilang sama Ko Dondi, Ko,
Nanti kalau jadi debatnya di Bali, ya saya mohon izin, saya akan duduk di barisan pendukung Mel Atok paling depan, dan saya akan bawa poster, saya akan bawa spanduk. Ya, saya minta boleh digantungin spanduk saya di area tersebut, area diskusi tersebut. Jadi saya mohon izin, saya bilang, oh dia bilang nggak apa-apa gitu kan. Kita akan tulis, ya HMC mendukung Mel Atok, hidup Mel Atok, kan begitu. Tapi sayang, tidak terjadi teman-teman. Ya. Saya rasa pendeta Mel Atok saat mendiskusikan dengan tim dari Sinode, pasti banyak sekali inputan yang mengatakan ini sangat beresiko untuk kelangsungan Sinode mereka. Apalagi Sinode tentu saja mempertimbangkan kemungkinan hilangnya jemaat mereka. Kalau Mel Atok babak belur, ya itu pribadi Anda. Tapi kalau sampai Sinode dirugikan atas keputusan Anda, ya mereka nggak akan terima. Kan begitu. Mereka nggak akan terima. Mereka capek-capek bangun gedung gereja, sebagainya. Tiba-tiba Anda buat jadi sepi. Mau gimana? Mau ditaruh di mana gitu? Aduh. Padahal pendeta Mel Atok sendiri mengatakan apa, teman-teman? Kalian dengar sendiri statementnya. Budi Asali yang dia anggap sebagai orang yang punya pemahaman luar biasa terhadap teologi. Ya, dia akui bahwa pemahaman Budi Asali itu luar biasa. Dan kita juga akui itu, teman-teman. Budi Asali itu dianggap sebagai guru besar oleh beberapa pendeta yang cukup ternama. Esra Soru, Mel Atok, Muri Wali, ya, Deki Ngadas, itu semua mengakui bagaimana seorang pendeta Budi Asali dalam memahami, ya, dalam pemahaman teologinya itu luar biasa. Ini orang belajar. Budi Asali itu tipikal yang suka belajar, kutu buku. Dari masih mudanya kutu buku. Ya, dia belajar, dan ini tipikal orang pintar. Tapi kalau jadi pendeta memang kurang. Karena yang jadi pendeta berhasil itu, ya, pendeta-pendeta sukses itu bukan yang pintar teologi biasanya. Tapi yang pintar doa berkat. Coba lihat teman-teman. Gilbert Lumondong, terus Philip Mantova, ya, siapa lagi? Nico. Itu pemahaman teologinya, aduh, kacau teman-teman. Kacau. Pendeta Nico, kalau kalian suruh secara akademis melawan, ya, yang namanya Deki Ngadas, Muri Wali, babak belur mereka. Babak belur. Tapi kenapa Nico, Gilbert, ya, pendeta Juan Moji, terus Philip Mantova, itu begitu banyak jemaatnya? Karena jago doa berkat, jago dalam marketing, ya, jago dalam marketing. Jadi modal pintar saja itu nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa jadi pendeta sukses. Harus jago mengecoh orang, kalau saya bilang, menghipnotis orang, ya, hipnotis jemaat. Kalau yang ekstrim bilangnya jago menipu, ya. Orang lain bilang, wah harus jago menipu supaya orang itu ikut dia. Ya. Supaya orang itu mau ngasih perpuluhan makin banyak. Mau ngasih buah sulung gitu. Wah, sampai buah sulung pun sekarang diminta. Udah perpuluhan, buah sulung lagi. Aduh, ngeri teman-teman. Mereka jago doa berkat. Berkatilah, gitu kan. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, Roh Kudus, kamu dijamah. Turunlah berkat 10 kali, 100 kali, 1000 kali ganda. Pulanglah, gitu kan. Dan terima berkat ini. Yang kayak itu yang terkenal. Sedangkan pendeta Budi Asali memang kurang, tapi dia diakui kepakarannya, kepintarannya. Dan kita tahu orang yang diakui oleh pendeta Mel Atok sendiri yang dianggap sebagai guru, karena memang sering data-data dari Budi Asali dipakai oleh Mel Atok. Diakui sama Mel Atok sama Esra Soru. Dia sering mengutip data-data itu. Dan kita tahu, ya, gurunya saja Budi Asali itu nasibnya bagaimana? Bagaimana nasib Budi Asali setelah berdebat dengan Kodondi? Pulang dengan sangat memalukan, dan endingnya Budi Asali mengakui lengkapnya data Kodondi, bahkan sampai minta datanya Kodondi, dan dari situ dia belajar banyak. Dia akui banyak hal-hal baru yang dia dapatkan dari Kodondi, yang sebelumnya dia nggak pernah belajar juga. Jadi ini orang pintar, udah banyak belajar,
mengakui banyak juga yang belum dia ketahui ternyata. Apalagi yang kelas-kelas Mel Atok, waduh. Ya, kalau cuman pakai doktrin, semua orang bisa. Kalau Anda bilang jemaat aja, itu bisa lawan Kodondi. Iya, lawan dengan modal asumsi. Ya, sama seperti yang selama ini kita lawan di dunia debat TikTok, debat YouTube, debat online, yang begitu-begitu. Kita tahu yang seperti itu. Terus Mel Atok malah bilang apa? Oh, debatnya online saja. Apa faedahnya, saya tanya? Apa? Apakah supaya kamu bisa memaki lebih banyak? Apakah supaya ada pendeta-pendeta lain yang di belakang kamera bisa mendukung kamu? Bisa membantu mencarikan data? Kalau memang seperti itu, kenapa Anda nggak ngajuin, oh saya nggak bisa 4 lawan 1, saya maunya 100 lawan 1. Ya mungkin Kodondi akan pertimbangkan. Ya kalau Anda bilang, oh nggak bisa dong cuma 4 orang, saya maunya 10, 20. Ya, mungkin Kodondi akan mikir, oh ya sudahlah kasih gitu kan. Yang penting majukan dulu keinginan Anda, syarat dari Anda. Jangan Anda bilang syaratnya tidak cocok dengan Anda, kuasa hukum Anda tidak setuju dengan persyaratan dari Kodondi, terus Anda langsung membatalkan tanpa mengajukan permintaan Anda. Ini kan memalukan. Kita bilang, wah ini nggak cocok nih syaratnya, saya mau ubah. Mau ubah tapi blok nomor orang. Blokir nomor orang. Ini kan memalukan. Memalukan. Kalau mau, yuk sama-sama diskusi. Masih ada waktu. Kalaupun tidak terjadi di bulan ini, ya dengan alasan apapun lah yang kalian buat lagi nanti, ya kan bulan depan masih ada. Ya, kalau lagunya bilang ya, kalau tidak hari ini, mungkin esok hari, bila tidak minggu ini, mungkin minggu depan, kan gitu. Ya kalau nggak bulan ini, ya bulan depan. Sesimpel itu aja kok. Ya, nggak bulan ini, ada bulan 9, ada bulan 10. Masa nggak bisa sisihkan 1 hari aja pendeta Mel Atok? Sisihkan. Anda sisihkan waktu untuk khotbah di gereja yang undang Anda, ada waktu. Di gereja Anda ada waktu. Apa karena Anda segan nih minta bayaran gitu kan yang lebih tinggi? Ah enggak lah, kalau sama Dondi duitnya nggak seberapa. Kalau ngisi ke gereja kan puluh-puluhnya lumayan gitu. Apa seperti itu? Nah, kalau itu ajukan aja. Oke, saya mau debat. Saya akan sisihkan waktu saya yang berharga. Biasanya saya khotbah di gereja dapat 10 juta misalnya. Atau dapat 30 juta. Anda minta, oke saya akan debat dengan Anda, tapi minimal Anda ngasih saya 50 juta. Mungkin Kodondi akan pertimbangkan juga. Ya. Kita akan pertimbangkan. Dan saya yakin akan banyak umat muslim yang oke lah, yuk sama-sama kita tanggungin ini. Karena ini semua ya untuk kita juga. Kan gitu. Kalau debat ini terlaksana kan yang senang kita juga. Umat muslim pasti akan bahu-membahu untuk merealisasikan ini bisa terjadi. Komitmennya, jangan kabur. Kalau udah kabur, aduh udahlah, nggak ketolong memang teman-teman. Ya, kalau gitu juga masih kabur lagi, kita nggak tahu. Kita udah nggak bisa, kan gitu. Tapi saya berharap ini dipertimbangkan, dan sekali lagi lewat video ini saya mendesak, ya jemaat-jemaat pendeta Mel Atok yang dia jadikan kambing hitam tadi nih, kan kalian dijadikan kambing hitam nih, ya. Jemaat-jemaat dia yang dia bilang tidak setuju dengan debat tersebut, apa benar kalian tidak setuju? Kalau kalian setuju, kalian harus minta pertanggungjawaban sudah memfitnah kalian. Kan kalian dikambing hitamkan. Kalian difitnah sudah ngomong gitu. Tuntut pendeta Mel Atok untuk minta maaf dan juga klarifikasi bahwa kalian setuju. Buat petisi kalau perlu, ya. Saya sayangnya bukan di Kupang. Kalau saya di Kupang saya datangi gerejanya, ya. Saat khotbah saya tanyain langsung. Kalau perlu saya bikin kuesioner, saya tanyakin tuh jemaat yang keluar, ya, atau jemaat yang pas baru datang ya, baru datang gereja saya tanyain, Pak, Bapak setuju atau tidak debat dengan Mel Atok? Nama Bapak siapa? Oh, saya setuju, saya bikin gitu kan. Kalau minta KTP mungkin susah, tapi minimal kita videoin aja sebagai bukti ya. Kita videoin, tanyain satu-satu jemaat Mel Atok, Anda setuju atau tidak?
Biar jangan banyak alasan ini pendeta nih teman-teman. Saya berharap ada yang bisa buat video seperti itu. Datangi gereja pendeta Melatok, tanyai jemaatnya sesuatu, setuju atau tidak debat ini terlaksana. Padahal debatnya akademis. Syaratnya udah jelas ya. Tidak boleh menghina, menghujat sesembahan orang. Dan itu udah sesuai dengan undang-undang negara kita. Kan diskusi akademis, bukan lomba hujat. Kalau Anda bilang, aulahnya umat muslim itu fiktif, ya silakan, yang penting ada buktinya, ada datanya, jangan cuma bacot. Nggak ada yang keberatan kok, umat muslim nggak akan marah. Nggak pernah dalam sejarah umat muslim itu keberatan, ya, kalau kalian mengatakan Tuhan kami itu nggak benar. Nggak ada masalah kami. Yang penting Anda bisa pertanggungjawabkan dan buktikan. Iya, karena Tuhan itu begini, syaratnya begini, yang namanya Tuhan. Contoh, kenapa kami bilang Yesus tidak mungkin adalah sang pencipta? Karena Yesus tidak masuk kriteria tersebut. Dari zaman dulu yang namanya pencipta tuh begini. Orang Yahudi juga mengimani begini. Islam juga mengimani hal yang sama. Datanya ada. Yang penting kan bisa dipertanggungjawabkan apa yang Anda sampaikan. Jangan cuma modal Tuhan Anda itu ya kurang ajar, batu itu. Ya, dasarnya apa? Nggak ada. Pokoknya saya suka maki-maki. Itu kan orang gila. Sama kayak Edis ya dan Polikardus yang lain, ngomong nggak ada dalil, nggak ada data, pelintir, suka-suka dia. Saya kemarin teman-teman di sekolah mualaf saat saya interview kan udah jam sholat. Saya sholat di masjid, sedangkan sebagian ya ibu-ibu itu sholatnya kan di situ. Ya, mereka sholat berjamaah. Mereka menghadap kemana tahu? Menghadap ke tas saya. Karena tas saya sama peralatan saya taruh di samping tembok kan. Mereka hadap ke situ. Kalau sama Edis itu masih dipelintir. Mereka menyembah tas saya. Nah, itu kan kalian. Ya, depan apartemen saya ada kulkas kalau saya sholat. Jadi memang tempat saya sholat itu kan di situ-situ aja. Ya, memang satu space itu saya pakai untuk saya sholat. Saya menghadap kemana? Ke kulkas lah. Ya, pas depannya kulkas. Nggak kamu bilang sekalian saya nyembah kulkas. Kan lawak sekali. Kalau gitu kalian nyembah proyektor. Nyembah proyektor kalian. Banyak gereja kan pakai proyektor, apalagi karismatik. Kalau nggak nyembah pantat orang, nggak sekalian kalian bilang. Atau nggak kalian nyembah pendeta kalian, karena pendeta kalian kan berdiri paling depan. Ya, pendeta kalian depan, kalian di belakang kan, hadap dia. Itulah ngomong pakai dalil. Yang bisa dipertanggungjawabkan itu orang nggak ada masalah. Jadi sekali lagi, untuk masalah debat ini masih sangat terbuka peluang, dan Kodondi sampai detik ini ya, saya kemarin ngajak Kodondi ngobrol. Bahkan kita rencana mungkin minggu ini ya akan ada podcast lagi. Bukan podcast ya, saya akan main ke sana lah ya. Karena saya ini masih di Semarang teman-teman. Ya, saya masih di seputar Jawa Tengah karena ada kerjaan. Begitu saya balik, saya akan singgah ke tempat Kodondi. Kita akan bahas lagi tentang ini. Dan Kodondi sudah sampaikan, ya. Dan saya duluan sampaikan lagi aja lah bahwa masih terbuka. Ya, masih terbuka untuk pendeta Melatok mendiskusikan syarat-syaratnya supaya ini bisa terrealisasi. Dan kalaupun pendeta Melatok kabur, ya sudah. Akui dengan gentle. Jangan cuma banyak alasan, jangan banyak bacot, bikin malu. Bikin malu ini kan bikin aib. Jadinya semua isi konten Anda, komentarnya adalah Anda penakut, Anda pengecut. Apa nggak sedih tuh? Istrinya mana nih? Anaknya Melatok mana nih? Nggak malu punya bapak, punya suami kok kayak gini. Nggak malu jemaatnya, punya pendeta kok gini, gembala kok kayak gini. Ya, terus kita juga akan menyampaikan tentang tantangan terbuka untuk pendeta manapun. Ya, sekali lagi pendeta ya, syaratnya pendeta untuk berani berdebat. Silakan. Ya, Anda ajukan diri. Setelah Anda ajukan diri, kita akan layangkan surat resmi sekaligus ini ya, MOU perjanjian. Apa tujuan MOU perjanjian itu? Ya supaya jelas, jangan nanti Anda bisa membatalkan sepihak setelah semua disediakan. Karena kan pihak muslim nih yang buat. Artinya pihak muslim akan mengeluarkan biaya untuk hotel Anda, ya sewa tempat, sewa catering,
Kan ini duit semua. Jangan nanti hari H Anda kabur, Anda hilang, kan bahaya. Jadi siaran ini mohon maaf, bukan mau memberatkan. Nggak ada niat hati memberatkan. Kita malah senang kalau terjadi debat ini. Anda boleh tanya dengan pendeta Esra Soru, Budi Asali gitu kan. Bagaimana kok Dondi menyelenggarakan debat. Enak semua kok, makan bersama dan sebagainya. Itu sih yang akan kita umumkan lagi nanti. Ya, sekaligus bagi teman-teman yang mungkin kesal dengan Kodondi, kesal dengan apologet Islam ya. Kan banyak nih jemaat-jemaat Kristen awam tentunya yang kesal tapi nggak punya kemampuan. Kesal tapi nggak bisa menjawab. Doronglah pendeta Anda supaya berani untuk diskusi. Kami tunggu di sini ya teman-teman. Sekali lagi saya katakan kami tunggu. Oke? Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.